Ya, selamat malam buat kita semua. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali PGSSI walaupun dibuat di hari yang lain ya karena emergency. Baiklah, kita akan segera memulaikan pertemuan PGSSI kita pada malam hari ini yaitu akan membahas pelajaran yang ke-9, Yesus Korban yang Sempurna dengan narasumber yang tidak asing lagi yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Dan sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mengundang Roh Kudus dan doa akan dilayangkan oleh Ibu Sandra. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, malam hari ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kasih anugerah kehidupan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, nafas kehidupan, bahkan kesempatan lagi kami, Persatuan Guru Sekolah Sahabat Tuhan malam hari ini, bergabung di online ini untuk belajar pelajaran yang ke-9. Bapa surga, kami bermohon, kiranya Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus-Mu, bertahta di dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami pelajari ya Tuhan, itu dapat kami mengerti, bahkan dapat kami gunakan nanti untuk membagikan itu di kelas kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa khusus untuk narasumber kita, Pendeta Kuntaraf, yang dengan penuh semangat dan setia selalu membimbing kami. Kiranya Tuhan memberkati pendeta dan keluarga, bahkan pelayanannya. Juga kami menyerahkan rencana perjalanan, kami mendengar minggu lalu akan mengadakan perjalanan besok melalui kendaraan transportasi udara, kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih banyak. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu kami butuhkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Ibu Sandra. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan ini kepada Pendeta Kuntaraf untuk segera memulai materinya ya. Ya, Baik, selamat malam saudara-saudara di Indonesia. Shalom. Terima kasih Ibu Sandra sudah mendoakan saya punya perjalanan. Memang kami akan berangkat besok pagi ke California ya untuk acara penghiburan dan juga penguburan daripada seorang sahabat baik ya. Nah, kita akan coba share screen ya. Baik, Yesus adalah korban yang sempurna. Oke. Untuk pendahuluan Anda bisa sebutkan bagaimana tanggapan orang tentang salib ya. Bisa dibacakan misalnya 1 Korintus 1 ayat 12 ya atau 18 ini. Nanti kita Oke, mengapa pelajaran ini penting? Oke, 1 Korintus 18 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah ya. Jadi banyak orang katakan, wah masa apa namanya pemimpin disalibkan, itu kan satu penghinaan, itu adalah suatu kutuk ya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu perkara yang merupakan satu kebodohan. Ya. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan itu adalah satu kekuatan Allah. Jadi adanya perspektif yang berbeda mengenai salib, ya. Kebodohan atau kekuatan Allah, ya. Dan pelajaran tentang pengorbanan Yesus harus menjadi kekuatan Allah bagi umat Kristen. Sebab apa yang kita kabarkan? Kita kabarkan adalah salib. Inti daripada evangelisasi adalah apa? Salib, ya. Inti daripada perubahan hidup kita adalah apa? Salib, ya. Jadi salib itu adalah satu perkara yang sangat berkuasa untuk orang Kristen, ya. Walaupun kita tidak bawa salib, tetapi itu harus sesuatu yang ada di dalam hati kita dan atau pikiran kita. Tetapi salib adalah satu kekuatan, ya, yang dapat mengubah kita, ya, adalah kalau kita ingat kepada salib, ya.
kita bersyukur oleh sebab salib, ya, kita merasakan kasih Allah melalui salib. Jadi salib merupakan sesuatu perkara yang sangat penting sekali. Jadi itu boleh merupakan satu pendahuluan. Jangan lupa 1 Korintus 1 ayat 18. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar mengapa korban itu dibutuhkan. Kita belajar bagaimana berbagai macam korban pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian kita belajar bagaimana Yesus adalah korban dan imam yang sempurna. Kita belajar resiko menolak korban Yesus, dan kita belajar peranan pengorbanan Yesus untuk kita sekarang ini. Oke, nah sekarang kita coba lihat ayat intinya Ibrani 10 ayat 14. Siapa ini? Dr. Denis? Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oke, jadi apa yang kita bisa pelajari daripada ayat inti ini, ya? Satu korban saja, artinya satu untuk selamanya. Kemudian kita dapatkan kesempurnaan, ya, dan juga kita dikuduskan. Beberapa poin ini jelas korban tersebut adalah siapa? Yesus Kristus. Sebagai gantinya berbagai korban, Yesus telah menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selamanya, ya. Melalui Yesus kita dapat dibenarkan dan dikuduskan, ya. Jadi kita sekarang di dalam masa penyucian, ya. Kita ingat dalam proses keselamatan adalah apa yang disebut pembenaran, yaitu justification, ya. Ya, kemudian sanctification, ya. Kita dikuduskan, ini adalah proses pengudusan yang sering kita harus dibenarkan kembali pada saat kita jatuh, ya. Kemudian kita dikuduskan, kemudian, ya, sampai kepada glorification, yaitu kemuliaan waktu Yesus datang untuk kedua kali. Baik. Nah, sekarang kita bisa bagi pelajaran ini dalam 3 bagian, ya. Korban-korban dalam upacara perjanjian lama, kemudian imam besar, dan korban yang sempurna, ya. Kemudian resiko menolak korban Yesus yang sempurna itu. Oke. Nah, sekarang mengapa pengorbanan itu dibutuhkan? Ibrani 9 ayat 15. Irma? Menjelaskan bahwa kematian Yesus sebagai korban memiliki tujuan untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama agar umat Allah dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Oke. Jadi jelas sekali dari ayat ini bahwa kematian Yesus sebagai korban untuk apa? Menebus pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama, ya. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan bagian kekal yang dijanjikan. Oke, perjanjian antara kita lihat bahwa dengan dasar ayat-ayat itu kita dapatkan beberapa poin penting. Adanya pertukaran janji di bawah sumpah ini adalah satu perkara yang umum dalam budaya Timur Tengah, ya. Itu satu hal yang sangat penting, dan perjanjian dibuat untuk menyiratkan asumsi para dewa akan menghukum mereka yang melanggar sumpah, ya. Seringkali perjanjian itu disahkan melalui pengorbanan hewan. Misalnya ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, upacara melibatkan pemotongan hewan menjadi 2, ya. Nah, sekarang jadi hukuman itu bagi pelanggaran adalah artinya yang pelanggar harus membayar. Tetapi hal yang luar biasa dalam perjanjian ini ialah bahwa bukan yang melanggar yang dihukum, tetapi yang tidak dilanggar, artinya yang memberikan perjanjian itu siap untuk mati bagi kita, ya. Dari pihak yang berjanji akan berjalan di tengah-tengah bagian hewan korban itu sebagai pengakuan bahwa hewan itu mewakili nasib mereka, pihak yang melanggar perjanjian. Namun sesungguhnya hanya Tuhan yang berjalan di antara binatang dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Abraham bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Dan bahkan dia merupakan satu jaminan, ya. Dia merupakan satu jaminan di dalam perjanjian ini bahwa dia mati untuk kita. Satu perkara yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita coba lihat apakah tidak mungkin, artinya mengapa tidak mungkin sebetulnya darah domba jantan dan domba untuk menghapus dosa kita. Apakah tujuan dari semua korban yang dari sistem upacara
orang, oh itu sebenarnya dari yang orang Yahudi ya, ada nanti saya perbaiki. Oke. Kita bahas Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, jadi ini keterangan daripada Paulus ya untuk menunjukkan bahwa memang domba itu adalah domba ya, itu hanya merupakan suatu bayangan saja, jadi tidak akan pernah bisa membenarkan kita. Oke. Baik. Jadi kita lihat ada beberapa macam korban di dalam persembahan yang mereka biasa bawa ya. Dan yang pertama adalah korban bakaran ya. Jadi ini melambangkan kepada juru selamat yang akan datang memberikan dirinya sebagai anak domba. Korban bakaran ini adalah setiap pagi dan petang ya, yang diberikan kepada artinya yang dibuat oleh para imam itu untuk menyembuhkan atau untuk mengampuni dosa daripada orang Israel. Kenapa dibuat pagi dan petang? Menunjukkan bahwa kita perlunya untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari. Kita perlu keselamatan daripada Tuhan setiap hari ya. Apa kita melanggar atau tidak, memang kita sudah hidup dalam satu pelanggaran ya. Kita membutuhkannya setiap hari. Kemudian persembahan sajian ya, ucapan syukur, penyediaan Allah ya. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan menjadi sumber daripada segala berkat. Namun saat yang sama melambangkan Yesus ya, dia adalah sebagai roti hidup ya. Jadi kita memerlukan Yesus setiap hari. Oke. Jadi kalau tadi itu adalah dari Imamat 1, terus Imamat 2, kemudian Imamat 3 berbicara tentang persembahan keselamatan ataupun damai ya. Jadi itu adalah satu acara mereka makan bersama-sama ya, acara bersama-sama makan dengan penuh rasa damai oleh sebab mendapatkan keselamatan daripada Tuhan dan sebagainya ya. Itu adalah melambangkan bahwa Kristus juga adalah sebagai sumber damai ya. Dan kita bisa berpartisipasi dalam perjamuan kudus sebagai satu saat di mana kita boleh merasakan suasana damai oleh sebab keselamatan yang dapat daripada Kristus. Kemudian ada persembahan penghapus dosa. Bila seorang tidak sengaja berdosa, ya ada ayat-ayat di sana. Kemudian orang dan mereka bawa akan korban bakaran, mereka mengakui dosanya. Kemudian mereka menjembelihnya, ya. Kemudian itu darah dicurahkan ke bilik yang maha kudus. Kemudian apa yang terjadi adalah yang kelima adalah korban penebus salah, ya, pengampunan dan pemulihan mendapatkan makanan. Jadi kemudian pelajaran penting, pengampunan tidak membebaskan orang ya keseluruhan ya daripada tanggung jawab, tetapi perlunya satu restitusi ya. Jadi kalau misalnya orang itu mencuri domba ya, kemudian dia mengakui dosanya, betul sudah cukup dia minta ampun ya, Tuhan ampuni, tetapi apa yang harus dibuat? Dia harus kembalikan domba itu. Ya, jadi restitusi ya, pemulihan. Oke. Nah, dari perspektif perjanjian lama, tempat kudus itu terkontaminasi oleh dosa harian orang-orang. Itulah sebabnya mengapa ada kebutuhan untuk merayakan hari perdamaian ya, di mana tempat kudus akan disucikan dan dosa-dosa itu disingkirkan, dan itu terjadi ya pada setiap tahun hari perdamaian, ataupun dulu sering menggunakan kata hari grafirat ya, atau bahasa Inggris atonement at one man ya,
Atonement itu berasal dari kata at-one-ment, ya. Jadi didamaikan, ya, menjadi satu adanya, ya. Jadi perdamaian. Alright. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian D dan E. Apa yang kita bisa pelajari dari berbagai korban upacara orang Yahudi, ya? Apakah pelajaran yang penting yang Tuhan mau ajarkan kepada anak-anaknya? Dan satu poin yang sangat penting adalah Roma 6 ayat 23. Ya, boleh dibaca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, jadi apa yang kita bisa pelajari? Upah dosa adalah maut, namun Yesus menjadi korban bagi kita. Semua kita sudah berdosa dan semua kita harus mati untuk selama-lamanya, ya. Namun Yesus menjadi korban bagi kita. Untuk orang Yahudi mereka harus bawa domba, ya, untuk pengampunan dosa, tapi kita tidak perlu buat itu oleh sebab kita punya Yesus yang sudah mati bagi kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Baik. Persembahan hewan korban di bait suci mengajarkan kita bahwa pengalaman keselamatan itu lebih dari sekedar menerima Yesus sebagai pengganti kita. Tetapi kita perlu mendapat makanan darinya, berbagi manfaatnya kepada orang lain, dan mengadakan pemulihan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan. Ya. Jadi pemulihan atau kita sebutkan istilah restitusi tersebut, ya. Jadi mengakui kesalahan betul, tetapi perlunya akan suatu hal yang harus dibuat. Baik, nah sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Oke. Ini dikatakan bahwa tidak seperti ya imamat ataupun imam besar yang perlu membawa korban untuk mereka sendiri di samping untuk orang berdosa. Mengapa Yesus tidak perlu bawa korban untuk dirinya sendiri? Oke. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Teruskan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, jadi Yesus tidak berdosa, tidak ada tipu di dalam mulutnya, ataupun dia tidak melanggar. Jadi Yesus tidak perlu akan domba, ya. Tetapi dia adalah domba yang dilambangkan dengan domba. Dia yang justru mati untuk kita, ya, satu hal yang luar biasa. Nah, kita coba lihat ada beberapa hal, ya, ada perbedaan, ya. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang imam besar, ya, mereka itu, ya, pelayanan mereka itu terbatas, ya, dicegah dengan kematian. Tetapi Yesus hidup selamanya dan memiliki keimamatan yang kekal, ya. Kemudian para imam Lewi setiap hari dan setiap tahun mempersembahkan persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi betul mereka itu membawa korban, tetapi itu hanyalah sekedar lambang untuk pengorbanan daripada Yesus. Namun Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Ya, satu pengorbanan tunggal yang membersihkan hati nurani kita dan menyingkirkan dosa, ya. Jadi pengorbanan Yesus lebih tinggi daripada pengorbanan hewan karena Yesus adalah anak Allah yang dengan sempurna memenuhi akan kehendak Allah. Kita harus ingat, saudara-saudara sekalian, kembali kepada latar belakang daripada penulisan buku Ibrani ini. Banyak orang-orang dari orang Yahudi yang menjadi Kristen, tetapi imannya goyah, dan mereka banyak yang kembali lagi kepada iman yang lama. Jadi Paulus di sini mau coba menekankan bahwa pengorbanan Yesus lebih tinggi dari pengorbanan hewan, ya. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus itu jauh lebih luar biasa. Jadi kenapa justru harus tinggalkan akan iman ini?
Baik. Kemudian sebelum para imam dapat mendekati Tuhan di tempat kudus dan melayani atas nama sesama manusia, mereka harus dibersihkan dan dikuduskan atau ditabiskan. Ya, itu yang mereka harus buat. Tetapi Yesus tidak perlu sebab memang Dia kudus. Pengorbanan Yesus membersihkan kita dan menguduskan kita sehingga kita dapat mendekati Tuhan dengan percaya diri dan melayani Dia sebagai imamat yang rajani. Ya, sebab kita semua pun sudah jadi imam. Kita bisa datang kepada Tuhan. Oke. Kemudian akhirnya pengorbanan Yesus juga menyediakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Ini memberikan contoh yang perlu kita amati dan ikuti. Jadi kitab Ibrani mengundang kita untuk memusatkan pandangan kita pada Yesus, teristimewa disalib dan mengikuti pimpinannya. Ya. Jadi memandang kepada Yesus yang telah mati untuk kita. Kemudian mengapa pengorbanan Yesus berikan satu kali cukup untuk semua, untuk selamanya? Oke, Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Oke. Nah, ada beberapa poin penting sekali di sini yang kita coba berikan. Pengorbanan Yesus sangat efektif dan tidak pernah terlampaui. Ya, pengorbanan para imam Lewi diulangi karena tidak efektif. Sebaliknya, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Oke. Jadi itulah oleh sebab kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Oke, semua jenis pengorbanan dalam perjanjian lama mendapat penggenapan di kayu salib. Jadi Yesus tidak hanya membersihkan diri dari dosa, Dia juga menyediakan pengudusan, ya, dan menyingkirkan dosa dari hidup kita. Jadi kita, ini satu poin yang sangat penting, kita terima Yesus sebagai apa? Juru selamat dan sebagai Tuhan kita. Jadi Yesus juru selamat, Dia ampuni kita daripada segala dosa, ya. Semua dosa kita diampuni, tetapi Dia Tuhan. Apa artinya Tuhan? Dia Tuhan, ya, yang bertata di hari kita. Dialah yang menguasai hidup kita. Jadi sekarang kita memulai proses, artinya dalam proses pengudusan, makin lama makin kudus. Kita hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan yang berbicara melalui Roh-Nya dalam hidup kita. Jadi makin lama kita makin kudus, ya. Jadi Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita, ya. Jangan lupa itu. Oke. Ya, jadi kemudian apa yang terjadi dengan ini perjamuan kudus, ya? 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26, ya, hubungannya ini kepada perjanjian kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat beberapa hal yang merupakan lambang di sini, ya, bahwa perjamuan kudus, ya, itu merupakan suatu hal untuk mengingat akan pengorbanan Yesus yang telah menyerahkan akan tubuhnya, darahnya untuk keselamatan kita. Baik, ayat-ayat apa lagi yang lain yang menunjukkan kebesaran pengorbanan Yesus bagi kita? Kita coba lihat dalam Ibrani 9, 25 dan 22 sampai 25. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian,
tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi kita lihat di sini adalah ayat tentang pengorbanan Yesus, artinya kebesaran pengorbanan Yesus ya, yang sangat luar biasa. Kemudian ada ayat yang lain, bisa dibaca yang berikut ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Oke, ciptaan baru melalui salib Yesus Kristus. Baik, kita masuk kepada poin yang berikut. Bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita adalah pernyataan dari kasih Allah yang tak terhingga dan tidak pernah gagal. Oke, Roma 5 ayat 6 dan 8. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini satu perkara yang luar biasa ya. Kalau kadang-kadang kalau kita dalam praktek hidup ya, seorang minta sumbangan. Kadang-kadang kita tanya ini orang ini baik atau tidak ya. Kita cenderung untuk menolong mereka yang baik. Kalau misalnya orang ini baik, nakal dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak mau kasih. Ya. Dan begitu juga di dalam tindakan-tindakan yang lain. Tetapi kita coba lihat keluar biasa daripada Tuhan itu pada saat kita berdosa, Dia bukan hanya memberkati kita, Dia mati untuk kita pada saat kita berdosa. Ini satu perkara yang sangat luar biasa sekali. Oke, bagaimana harusnya kita menyambut kebesaran pengorbanan Kristus itu? Kita lihat Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana caranya kita menyambut pengorbanan Yesus, ya, mempersembahkan korban syukur pada Tuhan. Kemudian bagaimana maksudnya dengan korban syukur itu? Kita lihat ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita memuji Tuhan, terima kasih ya Tuhan apa yang Kau telah berikan kepada kita. Dan ucapan itu juga diikuti dengan tindakan. Jangan kamu lupa berbuat baik ya, dan memberi bantuan ya. Jadi sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi berbuat kebaikan kepada orang lain, menolong panti asuhan, menolong mereka yang tidak mampu dan sebagainya, itu adalah suatu korban ya yang kita berikan kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi bawa domba, tetapi kita menunjukkan kebaikan pada orang lain, bukan oleh sebab supaya kita selamat ya. Ya. Banyak orang supaya selamat maka dia memberikan sesajen atau memberikan barang-barang, memberikan korban dan sebagainya. Itu untuk kita tidak selamat oleh sebab perbuatan ya, ataupun dengan kebaikan, tetapi oleh sebab kita sudah diselamatkan ya, maka kita menyambut dengan perbuatan kepada orang lain. Baik, kemudian di sini ada beberapa poin tambahan ya, menunjukkan pengorbanan Yesus itu adalah lebih unggul. Penyembahannya tidak diterapkan di tempat kudus dunia, tapi di tempat kudus yang di surgawi. Darah yang Dia persembahkan bukan dari hewan, tetapi dari darahnya sendiri. Pengorbanan Yesus adalah unik, ya, tunggal dan efektif, menyucikan hati nurani, disempurnakan untuk semua waktu, berbeda dengan korban binatang, ya, yang harus selalu dibawa. Kemudian
ada beberapa poin di sini ya. Jadi penebusan di kayu salib ini mengungkapkan hal apa tentang Tuhan. Kemudian pengampunan dosa kita menyiratkan dua fase dalam perantaraan Yesus di dua bilik bait suci surgawi. Oke, boleh dibacakan ini. Mungkin saya bacakan saja sebab ini adalah penjelasan. Baik, pertama Yesus menghapuskan dosa-dosa kita dan memikul sendiri di kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di kayu salib, Yesus memenangkan hak untuk mengampuni siapa saja yang percaya kepadanya karena dia telah memikul dosa kita. Dia juga telah meresmikan perjanjian baru yang memungkinkan dia untuk meletakkan hukum Allah di dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Jadi itu adalah satu fase kematian Yesus di kayu palang. Fase kedua dalam pelayanan Yesus sendiri adalah hal penghakiman, yakni penghakiman pra-advent yang masih di masa depan di sudut pandang orang Ibrani ya. Jadi itu bicara masalah penghakiman ini dimulai dengan umat Allah yang menjelaskan di dalam buku Daniel 7 9 ayat 27 dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebenaran Allah yang mengampuni umatnya. Dalam penghakiman ini catatan kehidupan mereka akan terbuka untuk dilihat oleh alam semesta. Tuhan akan menunjukkan apa yang terjadi di hati orang percaya dan bagaimana mereka memeluk Yesus sebagai juru selamat dan menerima rohnya dalam hidup mereka. Dan itu digambaran orang Yahudi itu adalah untuk masa depan, tapi kita tahu bahwa ini adalah satu perkara yang telah dimulai tahun 1844. Dan ini suatu hal yang unik sebab banyak orang Kristen, tidak ada lagi orang Kristen yang lain yang mempercayakan hal ini, ya. Tetapi kita percaya berdasarkan dengan apa yang ditulis oleh Alkitab sendiri dan juga apa yang ditulis oleh Roh Nubuat, ya, yaitu masa hukuman. Tujuannya untuk menunjukkan kepada alam semesta bahwa, ya, Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih adanya, akan ada satu umat yang dapat menurutkan hukum Tuhan, ya. Dan umat inilah yang akan disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, kita masuk kepada bagian yang ketiga, ya. Kita baca lebih dahulu dari Ibrani pasal 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana Paulus mau coba menguatkan mereka, ya, yang sedang dalam keraguan-raguan. Makanya kita sebutkan bahwa buku Ibrani adalah buku yang merupakan pekabaran encouragement, ya, yang bisa menguatkan mereka, ya. Jadi dengan ayat-ayat ini, ya, menekatkan, ya, bagaimana pentingnya supaya kita jangan sampai tergoyahkan, ya, ataupun menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Itu satu hal yang sangat penting untuk diingat. Kemudian apakah maksud dari penghakiman untuk mereka yang telah menerima dan pengorbanan Kristus untuk mereka? Oke. Yohanes 5 ayat 22-24, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi tujuan daripada penghakiman adalah untuk supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, ya. Dan kita sudah mempunyai satu kehidupan, oke, hidup yang kekal. Nah, apa maksud dengan penghakiman untuk mereka yang telah menolak pengorbanan Kristus yang sempurna untuk mereka? Kita lihat beberapa ayat di sini, ya. Matius 12 ayat 36-7 dan juga Wahyu 15 ayat 1 dan 2. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Jadi semua akan menghadapi hukuman yang terakhir, yaitu penghakiman daripada Tuhan, dan dengan sendirinya mereka yang menerima akan mendapatkan keselamatan, mereka yang melanggar dengan sendirinya akan mengalami malapetaka dan sebagainya. Baik, nah sekarang ada beberapa penekanan yang kita mau coba tekankan di sini, ya. Walaupun sering terabaikan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah apa? Itu tidak mungkin darah binatang, karena sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi itu harus darah hidup Kristus. Kemudian Yesus menanggung dosa kita dan telah mati untuk kita. Namun kita tidak boleh memandang Kristus sebagai pihak ketiga belaka atau individu yang terpisah daripada Allah dan kemanusiaan. Kenapa dan apa alasannya? Ya, ini harus sangat penting sekali oleh sebab bukan hanya pihak ketiga, tetapi dia berbicara tentang Yesus sendiri, ya. Yesus dan Allah tidak bisa terpisahkan, ya. Menyerahkan Yesus adalah menyerahkan dirinya sendiri. Jadi bukan pihak ketiga. Oke, penolakan akan Yesus yang terus menerus akan menyebabkan kematian kekal, sebab hanya Yesus yang dapat menjadikan korban yang sempurna agar kita selamat. Oke. Ibu Peggy boleh tolong berikan baca kutipan ini? Ya, The Desire of Ages, halaman 13. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah. Dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Oke, jadi inti daripada semuanya adalah kasih, dan oleh sebab kasihnya maka ia telah memberikan hidupnya sampai mati di Golgota untuk keselamatan kita masing-masing. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, setiap dosa ya memerlukan penumpahan darah, namun semua persembahan korban dalam perjanjian lama hanyalah bayangan untuk apa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah kegenapan daripada semua upacara dan persembahan korban. Yesus adalah persembahan yang sempurna sebab dia tidak bercacat celah, ia membawa langsung pengorbanannya kepada Allah Bapa. Pengorbanan Yesus adalah pernyataan daripada kasih Allah yang tak terhingga. Hukum menunjukkan manusia yang berdosa, makanya perlu juru selamat. Nah, gereja bertugas untuk mengabarkan kabar baik. Yesus juru selamat kita. Tanpa hukum, tidak ada alasan bagi gereja untuk eksis.
Ini satu hal yang kita ingin menekankan. Kenapa ada gereja? Oleh sebab kita mau mengajarkan tentang ya Yesus. Kenapa perlu Yesus? Oleh sebab kita sudah melanggar hukum Allah. Baik, sebagai aplikasi bisa ditanyakan kepada masing-masing untuk memberikan tanggapan. Apakah sambutan kita terhadap kebesaran pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita? Ya, bersyukur. Kita lihat beberapa poin tadi. Apa kita bersyukur? Dan tunjukkan kita juga siap untuk berkorban dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ya, melalui kata-kata ataupun tindakan dan sebagainya. Itu adalah sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah Anda telah buat agar kasih Yesus dapat lebih dikenal oleh lebih banyak orang? Ya, kita dengar Yesus itu luar biasa, ya. Kasihnya luar biasa. Apa yang kita buat ya supaya lebih banyak orang yang bisa memiliki kasih tersebut, ya. Apa kita boleh sampaikan mungkin melalui WA, melalui email ataupun juga dengan kata-kata langsung dan sebagainya. Kita perlu memperkenalkan kasih Yesus kepada dunia ini supaya kerajaan Allah, yaitu kerajaan rahmat itu dapat lebih meluas, ya. Kemudian apa yang harus kita buat agar tidak akan pernah melupakan akan pengorbanan Yesus, ya. Dengan lebih banyak memandang pengorbanan Yesus, kita akan lebih diingatkan, oke. Dan melalui ingat prinsip yang dibuat oleh apa yang ditulis di dalam buku Yohanes pasal 15, kebetulan renungan malam seiman untuk 3 minggu ke depan. Kita akan belajar semua dari Yohanes 15 untuk seminggu itu, ya. Jadi kita coba lihat perlunya waktu dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oke. Baik, itu poinnya. Kemudian question and answer. Ya. Oke, silakan. Iya, Kita Pendeta. harus berhenti jam 8 Ibu PG, ya. Oke. Baiklah, terima kasih Pendeta Kuntara sudah membawakan materi pelajaran sekolah Sabat kita. Dan saatnya saya mau membacakan pertanyaan, namun di kolom chat masih kosong, belum ada pertanyaan. Jadi bagi seluruh partisipan, jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan pendeta akan menjawab. Kemudian yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand, ya, nanti saya panggilkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dituliskan, mungkin Daniel boleh sharing acara Parol Channel. Ya, kami ingin mengundang semua partisipan yang ada di Zoom meeting ini untuk mengikuti doa subuh, ya. Acaranya namanya Bisik Doa Waktu Pagi dan temanya adalah faith. Untuk besok pagi pemimpin doa adalah Pendeta Joseph Ringo, kemudian lagu doa melalui lagu akan dinyanyikan oleh Tommy Manawan dan MC-nya adalah Lina Iskandar. Acara akan dimulai jam 4.15 waktu Indonesia bagian Barat dan diawali dengan renungan pagi. Dan setelah itu setelah itu langsung kita adakan doa subuh, ya, doa ICS, ya. Oke. Jadi kami undang semua untuk mengikuti doa subuh ini hanya 1 jam. Terima kasih Daniel. Selanjutnya
Ya, terima kasih Daniel sudah sharing. Kami juga mau mengundang untuk semua partisipan yang ada di Zoom meeting ini untuk mengikuti acara pada hari Minggu pagi nanti tentang vitamin D3 ya, dan juga imunitas untuk dari acara Oral Channel untuk konten Hello Life. Itu akan dimulai jam 7.30, diawali dengan senam sehat. Dan setelah itu Dr. Sondang akan memaparkan pelajaran-pelajarannya dan Anda bebas untuk berkonsultasi. Dan sorenya jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa Pendeta Kuntaraf dengan acara yang terbaru, apa ya Pendeta tadi nama acaranya saya udah lupa lagi. New Beginning. Ya, New Beginning ya. Jadi ini part yang kedua ya. Iya, ini berbahasa Inggris. Boleh kasih teasernya Pendeta agar banyak yang ikut nanti hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini bicara mengenai masalah lebih banyak tentang bagaimana dekatnya kita kepada kedatangan Yesus dan semua tanda-tanda yang telah berjalan. Dan minggu ini tanda yang sangat penting terjadi adalah peperangan antara Rusia dengan Ukraine, ya. Sebab ini akan melibatkan banyak negara. Ini bisa saja menjadi awal daripada perang dunia ketiga. Kita tidak pernah tahu, ya. Tapi kita tahu bahwa ini adalah satu perkara yang kita masing-masing harus menyadari bagaimana dekatnya kita dari kedatangan Tuhan. Amin. Baiklah, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya ya ada 2 pertanyaan, namun terlebih dahulu saya akan panggilkan Bapak yang yang raise hand ya. Terlebih dahulu Bapak Pulo Lasman Simanjuntak. Oke. Baik. Shalom. Selamat pagi Pak Pendeta Kuntaraf di Amerika. Selamat pagi Bapak Simanjuntak, bagaimana Jatinegara? Puji Tuhan, Jatinegara masih online, masih tutup gerejanya Pendeta karena banyak yang terpapar Omikron. Jadi kami masih ibadah secara online, belum offline Pendeta. Baik, terima kasih Bu Peggy. Selamat malam semuanya. Pak Pendeta, pertanyaan saya, pelajaran kita kan ini, kitab Ibrani ini kan mengenai pekabaran salib Pendeta ya. Pekabaran salib, tadi Pendeta sudah menjelaskan 1 Korintus 1 ayat 18. Saya masih, untuk kami bagikan di kelas ya, tentang salib, sebenarnya pengertian dalam bahasa sederhana untuk di kelas sekolah sahabat nanti, sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan dalam arti salib ya. Karena banyak sekali pengertian terjemahan pelajaran kita mengenai arti salib ya. Saya baru baca buku 28 doktrin ini bab 11 bertumbuh dalam Kristus di halaman 142, banyak sekali diterjemahkan tentang salib, tapi katanya salib menjadi pusat dari rencana keselamatan Allah ya. Karena apa saya katakan ya, kalau sekarang mungkin orang-orang Kristen kan memakai salib Pendeta ya. Saya dulu juga 23 tahun lalu kok waktu datang ke gereja Jatinegara, waktu saya mau dibaptis saya heran kok nggak ada gambar salib gitu ya di gereja ini, kok nggak ada gambar-gambar simbol-simbol, katanya di sini simbol-simbol keselamatan seperti salib gitu. Mungkin Alkitab mengatakan sekarang kan firman Tuhan ditaruh batin dan pikiran kita. Jadi fokusnya kira-kira apa tuh terjemahan daripada arti salib Pendeta ya, salib untuk pengertian kita saat ini, di mana Yesus mengatakan kita harus memikul salib setiap hari Pendeta ya. Kenapa kita memikul salib setiap hari? Ini udah di akhir zaman ya. Hari ini berita terakhir Pak Pendeta di Indonesia nih, Rusia sudah menyerang ya, sudah menyerang Ukraina. Jadi tanda-tanda perang dunia ketiga. Yang kedua sedikit Pak Pendeta tadi mengenai respon kita terhadap Yesus korban sempurna, ada namanya penghakiman pra-advent gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dalam bahasa juga sederhana apa sebenarnya penghakiman pra-advent. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Oke. Ini salib jangan pernah dianggap jimat ya. Jadi banyak orang yang pikir oleh sebab saya bawa salib, salib itu adalah seperti jimat yang menyebabkan dia bisa terproteksi dalam menghadapi banyak tantangan hidup ya. Salib yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus telah disalibkan di Gunung Golgota ya. Dan tanda salib ya adalah menunjukkan kebesaran kasih Allah, kesediaannya untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan yang sudah berkorban dengan kita, dan ini kita harus kabarkan kepada orang lain. Tetapi bukan berarti kita harus
mempunyai tanda salib di gereja, oke? Ataupun juga sebab tuh kita harus menghindar untuk menyembah kepada salib. Ya. Yang kita sembah adalah Yesus, ya, bukan salib itu sendiri, ya. Salib itu adalah merupakan suatu lambang daripada pengorbanannya, ya, dan sebagainya. Jadi menghindarkan menyembah secara fisikal, ya, secara luar, oke, tetapi penyembahan di dalam, oke. Jadi, nah sekarang pikul salib, ya, artinya bersedia untuk menghadapi suatu tantangan, mungkin juga suatu pengorbanan di dalam menerima akan kebenaran, ya. Jadi orang menerima akan Yesus Kristus, kemudian menghadapi tantangan, sabat. Nah, itu misalnya adalah memikul salib, ya. Oleh sebab menerima kebenaran, maka dia mendapatkan aniaya dari anggota keluarga. Nah, itu adalah memikul salib, ya. Jadi ikut bersama-sama menderita bersama dengan Yesus oleh sebab menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, mengenai masalah tadi tentang respons, ya, artinya respons kita haruslah memberikan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang Yesus telah buat. Dan respon itu, ya, nyata di dalam kehidupan kita masing-masing, ya, dalam memberikan waktu dengan Tuhan dan menyebabkan kita ingin untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dan memperkembangkan kasih dalam diri kita, ya. Itu semua tindakan-tindakan yang positif yang kita buat sesudah menerima Yesus adalah merupakan respon kita. Nah, apa yang dimaksud dengan pra-advent, ya, adalah masa penghakiman oleh sebab sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Advent kan kedatangan, pra-advent, ya, sebelum kedatangan. Jadi ada masa penghakiman yang berjalan sekarang ini di mana semua buku kehidupan, ya, dibuka, dan itu melalui satu waktu di mana mulai the judgments of the dead, ya, akhirnya kepada the judgment of the living, oke. Nah, jadi penghakiman kepada mereka yang sudah mati. Kenapa yang sudah mati itu ada dalam kubur perlu untuk dibuka, dihakimi untuk menunjukkan kenapa seorang itu memang layak untuk masuk surga, kenapa tidak, ya. Jadi oleh sebab dunia ini telah berdosa, ya, dan salah satu tuduhan daripada setan ialah bahwa Tuhan itu tidak adil dalam memberikan hukumnya, ya, dan manusia itu tidak sanggup untuk menurut akan hukum, ya. Nah, dalam masa penghukuman ini, ya, atau penghakiman, ya, maka buku-buku dibuka dari setiap orang bagaimana Tuhan itu mencari manusia dan Tuhan itu demikian adil di dalam, ya, menghukum seseorang. Kalau seorang itu layak untuk masuk dalam surga, ya, maka itu adalah sebab Tuhan itu adalah kasih dan Tuhan itu adalah adil adanya. Jadi ini adalah satu perkara yang sedang berlangsung pada saat pra-advent atau penghakiman pra-advent selesai, maka akan terjadi apa yang disebut 7 bala akhir, dan sesudah itu mudah-mudahan sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pra-advent. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Lanjut Ibu Peggy. Iya, terima kasih Pak Lasman. Dan selanjutnya saya akan bacakan ada satu pertanyaan di kolom chat dari Bapak Foxy Gerungan. Selamat malam Pendeta, pelajaran hari Senin ada macam-macam korban. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika seseorang membawa hewan kurban itu sudah menyangkut semua jenis korban itu atau masing-masing korban berbeda juga hewan kurbannya? Itu harus diingat, ya, seperti korban bakaran itu, ya, adalah satu perkara yang dibawa oleh imam, ya, dan itu adalah harian, ya. Kemudian yang dimaksudkan, ya, kalau seorang dibawa, nah itu adalah, ya, membawa misalnya domba,
ya, itu adalah untuk dosa dia. Ya. Jadi apa yang dia bawa bukan macam-macam, tetapi untuk suatu spesifik dosa yang sangat spesifik. Misalnya dia bawa domba, ya. Jadi dalam masa-masa ya, setiap korban ini mempunyai bermacam-macam eh, eh, korbannya. Misalnya seperti dalam masa perdamaian kita ingatkan ada dibawakan kambing, ya, goat, ya. Ada yang disebut eh, eh, kambing untuk perdamaian, ada juga untuk yang disebut scapegoat, ya, eh, adalah untuk kambing hitam, ya, itu yang melambangkan akan setan yang dilepaskan ke padang belantara dan sebagainya. Jadi, tetapi itu terjadi setahun sekali. Ya. Jadi bukan membawa berbagai macam korban, tetapi pada saat seorang berdosa, secara spesifik dia harus akui dosanya kepada imam. Oke, secara spesifik. Saya sudah melanggar, mencuri ini, jadi dia minta pengampunan dosa dan dia membawa domba, ya, dan sebagainya. Jadi tiap-tiap ini tidak selamanya berbeda, dan pada saat membawa korban adalah untuk dia punya dosa, itu hanya satu macam korban atau satu macam binatang yang dia bawa. Baik, Pendeta. Ya, semoga menjawab ya. Nah, kemudian saya akan panggilkan yang raise hand ini Bapak Edwin Thomas. Silakan Pak Edwin. Ya, Shalom. Yang saya mau tanyakan, ini kan di hari Selasa ya, itu sekali saja Yesus ya mengorbankan dirinya, cukup sekali. Ya. Bahkan dia untuk apa? Untuk penyucian juga, pengudusan, juga diberikan kuasa juga untuk kita untuk mengalahkan dosa Pak Edwin juga. nggak buka ini ya? Nggak buka video ya? Oke. Ya. Buka video supaya kelihatan wajahnya yang ganteng. Kalian ini juga habis aja. Oke, jadi yang saya mau tanya, ini kan satu kali untuk apa namanya pengorbanannya, dia juga untuk menguduskan juga, memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan dosa supaya kita setia, bahkan sampai kita selamat lah, ya. Tapi kenyataannya di sisi lain kita ini dibaptis, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, gitu. Saya tidak masalahkan lebih dari 1 kali, tapi bagaimana pandangan dari pendeta ini tentang baptisan kita ini? Oke, mohon pencerahannya pendeta. Baptisan kita sebetulnya hanya 1 kali saja sudah cukup, ya. Ingat pengalaman daripada Petrus, ya. Itu adalah dalam Yohanes pasal 13, ya. Pada saat mau perjamuan kudus, ya, maka Yesus mengatakan kepada Petrus, sebab Petrus menolak untuk dibasuh kakinya, maka Yesus katakan, kalau kamu tidak dibasuh kakimu, artinya kamu tidak akan dapatkan bagian di dalam kerajaanku. Terus dikatakan, kalau begitu jangan kaki saja, tetapi seluruh tubuh saya. Terus apakah Yesus katakan, orang yang sudah mandi tidak perlu lagi mandi, tetapi hanya cukup dibasuh kakinya. Jadi ini adalah satu simbol bahwa orang sudah dibaptis sebetulnya tidak perlu untuk dibaptis kembali, ya, kecuali ada tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak lagi seperti orang Kristen, ya. Jadi maksudnya di dalam seorang membunuh misalnya, itu kan satu pelanggaran besar, bukan tindakan orang Kristen. Maka kalau dia akan mengalami pemecatan, kemudian untuk bertobat kembali harus satu baptisan kembali, ya. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kalau misalnya ya soal-soal
kelalaian, mungkin membohong apa semua, ya, maka ya kita ada perjamuan kudus, ya, dan baptisan dan ini perjamuan kudus itu seperti baptisan kecil, ya, ya. Jadi ya, mungkin kita berikan satu gambaran latar belakang daripada pasal tersebut adalah begini. Mereka murid-murid itu sudah mandi di rumah masing-masing, ya. Tetapi waktu dalam perjalanan menuju ke ruang atas, maka kaki mereka mulai berdebu kembali. Maka perlu dibasuh kakinya. Nah, itu adalah lambang kita semua sudah dibaptis, tapi kita masih hidup dalam satu dunia yang berdosa. Tanpa terasa, ya sering kita punya hati sudah berdebu kembali. Maka itulah sebabnya perlu untuk perjamuan kudus setiap 3 bulan supaya kita dapat dibersihkan kembali. Jadi ini adalah baptisan kecil. Jadi itu adalah kita tidak membedakan dosa kecil, dosa besar. Namun satu hal yang kita harus ketahui, ya, kalau satu dosa itu diketahui oleh umum, ya, ya, dan dirasakan oleh umum sebagai satu perkara yang bersalah, ya, maka itu adalah satu perkara yang diperlukan suatu baptisan ulang, ya. Seperti saya sebutkan, membunuh, ya, dan ataupun melanggar hukum ke-7 dan sebagainya. Tetapi membohong atau melanggar hari Sabat, dia kerja 2 kali, ya, dia tidak perlu dibaptis ulang, tetapi biarlah perjamuan kudus. Oke, mudah-mudahan bisa menolong apa yang ditanyakan. Terima kasih Pendeta. Iya, terima kasih. Selanjutnya Pendeta di kolom chat. Ini dari Bapak Jerry Inkiriwang, katanya suaranya makin kecil nih. Suara siapa? Suara pendeta atau? Ya, rasanya sih enggak ya. Nah, mungkin sekarang udah bagus ya. Tadi mungkinnya mengecil ya. Dari pertanyaan dari Bapak Doni Sompi, mohon pencerahannya untuk Yesus disalibkan ketika kita masih berdosa. Apakah hal ini juga berlaku masa akan datang di mana kita tetap tidak luput dari berdosa lagi? Yesus dibaptiskan masa lalu 1 kali saja, ya. Kemudian untuk masa mendatang adalah untuk siapa maksudnya? Apakah untuk kita, ya? Selama kita bersekutu dengan Yesus, kita tidak ingin untuk berdosa. Tetapi mungkin kita akan timbul jatuh kepada berbagai macam kesalahan, tetapi kematian Yesus yang masa lalu, ya, akan tetap berlaku untuk apakah akan terjadi pada masa mendatang, ya. Jadi Yesus tidak perlu harus untuk disalibkan kembali. Jadi 1 kali sudah cukup, tetapi kita yang harus selalu untuk memperbaharui hati kita, ya. Kalau kita jatuh, kita ingat saja Amsal 24 ayat 16. Orang benar itu jatuh 7 kali, dia bangun pula, ya. Jadi kita bangun kembali, ya, untuk datang kepada Tuhan dan siap untuk mengampuni kita. Jadi kalau kita buat coba grafik kehidupan kekristenan, dulunya kan begini, turun. Tetapi terima Yesus kita naik. Mungkin jatuh lagi, naik lagi, naik, jatuh lagi, naik lagi. Makin lama makin naik. Ya. Makin lama makin naik, ya. Dan makin lama kita makin menghindarkan diri daripada dosa. Kenapa? Adanya suatu pengembangan kerohanian. Tapi pada saat kita jatuh, ya kita perlu datang kepada Tuhan. Ingat Yesus sudah ampuni kita terima dosa, kita mengakui dosa kita dan kita bangun, kita naik lagi. Ya. Jadi demikian. Apakah itu masa lalu atau masa yang akan datang? Iya, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jimmy Frit Siringoringo. Selamat malam Pendeta Kuntaraf. Bagaimana Pendeta? Kalau orang yang membawa korban itu sebenarnya dia sanggup bawa korban domba, tapi yang dia bawa burung merpati. Apakah korban yang dibawanya itu berkenan? Ya, mereka
itu mungkin para imam yang menjadi suatu ukuran ya. Oh, ini orang bisa bawa domba kok dia hanya bawa burung merpati. Ya, burung merpati itu satu perkara yang sangat jarang sekali terjadi. Tetapi untuk mereka yang sangat miskin oleh sebab mereka tidak bisa bawa burung merpati ya. Tidak bisa bawa domba ya. Jadi ini mengandung kepada faktor kejujuran, dan kalau orang tidak jujur dengan sendirinya ya, Tuhan yang melihat kepada hati ya, tetapi kita ingat juga bahwa ini adalah sesuatu perkara yang bersifat lambang, yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus, oke. Jadi Tuhan yang mengetahui akan hati kita, dan kalau hati kita masih dipenuhi dengan kekikiran ya, maka dia sudah melaksanakan korban, tetapi kata hatinya sendiri yang akan mengatakan bahwa dia tidak merasa bahwa dia sudah berbuat yang terbaik. Ya. Jadi ketidakjujuran itu merugikan diri sendiri. Ya. Jadi damainya, ya, jadi perasaan damai oleh sebab merasa sudah diampuni ini menjadi sangat terbatas. Jadi yang rugi adalah orang itu sendiri. Ya. Jadi pengampunan itu ya memberikan dampak ya kepada kehidupan seseorang itu sendiri, dan kalau orang sudah membuat sesuatu yang terbaik maka dia mempunyai perasaan plong, damai, Tuhan sudah ampuni saya. Tetapi kalau dia tidak jujur maka dia sendiri yang menderita bahwa dia merasa belum diampuni. Terima kasih Pendeta. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Sudah dijawab ya. Dan Pendeta, ini tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Dan juga mereka yang raise hand tidak ada lagi. Artinya sudah tidak pertanyaan. Iya. Hari ini sunyi sepi. Ya, memang peserta pun hanya berapa? 48? Iya. Atau 46? Ya, Tadi sebab memang hari Kamis. Iya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita, gimana Pendeta? Walaupun Ya, masih tutup ada saja 15 menit. supaya Ibu Peggy bisa kirimkan bahannya. Iya. Saya akan kirimkan. Iya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini, walaupun berbeda jadwal yang biasanya hari Jumat, dan minggu depan kita akan kembali kepada hari Jumat ya. Semua hadir di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam 18 sudah buka Zoom-nya. Kita akan mulai 18.30 dan selesai pada jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dan untuk doa penutup, saya ingin mengundang kesediaan dari Pendeta Sani Manopo. Iya, ini Pendeta Sani Manopo. Selamat malam, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Ya, malam. Ibu Peggy. Mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mau menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah, di mana kami boleh bertemu dalam program Oral Channel, mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Sungguh Tuhan, kami terberkati. Kami bersyukur oleh karena Tuhan telah mati bagi kami, berkorban untuk kami manusia yang berdosa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk menghidupkan akan pengorbanan Yesus itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami ini Tuhan akan menjadi hidup yang bukan saja kami setia kepada Tuhan, tapi kami boleh digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Yesus telah berkorban, ajarlah kami juga Tuhan untuk memiliki roh pengorbanan. Sehingga hidup kami ini akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan,
dan menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami. Kami khusus berdoa kepada Pendeta Kuntaraf. Berikan hamba-Mu ini Tuhan selalu kekuatan dan kesehatan. Berikan selalu hamba-Mu ini perlindungan hari demi hari dalam keluarga. Teristimewa setiap kali membawakan pelajaran-pelajaran dalam program Orel Channel. Engkau akan selalu memberikan kuasa yang luar biasa, sehingga kehadiran hamba-Mu ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan yang menghadirinya. Berkati akan Ibu Peggy dan tim dalam program Oral Channel ini. Kami rindu Tuhan program ini akan membawa semua umat-umat Tuhan yang menghadirinya dibawa lebih dekat kepada Tuhan, dan mereka akan bersyukur oleh karena Tuhan menghadirkan program ini. Bila mana kami akan berpisah dari Zoom ini, Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Manopo sudah mendoakan. Terima Amin. kasih. Terima kasih Pendeta Manopo. Lekas sehat ya. Oke, lekas sehat semua. Nah, buat semua boleh unmute. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sandra tadi doa buka, kemudian Bapak Denny sudah membacakan Alkitab, dan juga Ibu Irma dan Pendeta Sandi Manopo doa penutup. Terima kasih. Semua boleh unmute, boleh mengucapkan. Terima kasih Pendeta Kuntaraf, terima kasih Bu Peggy, terima kasih semua PGSSI. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Besok pastor ke California. Salam sehat selalu semuanya, Tuhan memberkati. Amin, Pak Lasman. Hitung Pak Lasman, 5, mundur Pak Lasman. Ayo hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.